Halo teman semuanya, kalau misalkan lo sering ngalamin kehabisan topik obrolan dan bingung harus ngomong apa lagi, di video hari ini gue bakal ngasih tahu lo sebuah teknik komunikasi yang sering gue gunain dan nyelamatin gue sering banget kalau gue harus kenalan sama orang yang baru gue kenal, belum pernah gue ketemuin, atau orang penting misalkan partner bisnis gue yang dimana gue harus bisa ngebangun hubungan dengan orang tersebut. Jadi teknik ini gue sebut sebagai the golden topic atau topik emas. Golden topic basically menjelaskan bahwa ada hal yang lo suka dan ada hal yang lo nggak suka. Itu dulu aja. Satu. Coba sekarang lo bayangin orang-orang di sekeliling lo, apa aja hal-hal yang mereka sukain dan mereka nggak sukain. Oke. Misalkan teman dekat lo deh, apa hal yang dia sukain? Dan lo sendiri misalkan, apa hal yang paling lo suka? Nah, masing-masing dari kita pasti tahu bahwa, oh, ada hal yang memang kita sukain. Misalkan temen gue, ada yang suka banget sama bola, ada yang suka banget sama Harry Potter, ada yang suka banget sama game, ada yang suka banget sama kerjaannya, menjadi MGM gitu kan. Ada juga yang suka sama buku. Gue pribadi suka sama buku filsafat dan literatur klasik. So, dari berbagai hal-hal itu, pastinya lo juga tahu bahwa kalau lo ketemu sama temen lo dan lo ajak dia ngobrol di hal yang dia suka, jadi lo banyak nanya, lo banyak ngomongin hal yang dia suka, dia bakal betah banget kan pas ngobrol sama lo. Oke. Nah, ini juga sama. Dalam manusia manapun, di negara manapun, kalau lo ngajak mereka ngobrol di topik yang mereka suka, ini gue sebut sebagai the golden topic, maka mereka bakal betah banget pas ngobrol sama lo. Bang, cuman masalahnya adalah gimana caranya bang gue bisa nemuin the golden topic ini atau hal yang orang suka untuk bicarakan. Nah, ini beberapa hal yang sering gue lakuin kalau gue harus ketemu sama klien-klien baru gue dan segala macamnya. Pertama kali pas gue ketemu, gue bakal coba ajak ngobrol dulu hal-hal yang simple. Kayak misalkan kalau dia ada hubungan bisnis, dia adalah seorang direktur franchise gitu kan, dan gue dari pusat, gue bakal ngajak ngobrol kayak gimana perkembangan muridnya, terus gimana biasa udah ikut event ini belum, apa segala macam. Jadi coba berusaha ngebangun keakraban sedikit dulu. Nah, setelah gue mulai akrab, gue bakal coba masuk ke hal yang gue sebut sebagai the personal zone. Lo tau gak sih, ada informasi yang kayak personal, ada informasi yang non-personal. Kebayang nggak pas lo ngobrol sama orang? Jadi ada hal yang cuman kayak, oh ini publik juga bisa tahu kok. Misalnya kayak ngomong tentang opini gue tentang apalah, terus tentang bisnisnya, tentang kerjaan, seputar kerjaan dan segala macam. Tapi ada juga yang udah mulai lebih personal, ya kan? Kayak misalkan dia hobinya ngapain aja, dia sukanya ngapain aja, dia dari background keluarga yang kayak gimana, dia juga misalkan tinggalnya di mana dan segala macam. Itu udah mulai personal. Nah, yang gue pengen lo lakuin adalah setelah lo udah mulai nyaman sama orang tersebut, ngomongin hal-hal umum dulu aja, kayak ngebangun kenyamanan tersebut, sekarang coba lo mulai masuk ke dalam topik yang sedikit personal, tapi hal yang dia sukain. Makanya ini gue sebut sebagai konsep the golden topic. The golden topic adalah dia personal, tapi juga nggak terlalu dalam. Dia personal dan dia suka topik itu, tapi bukan tentang topik yang kayak, oh misalkan keluarga gue kemarin baru aja berantem mama papa gue, nggak kayak gitu. Tapi dia personal juga, tapi itu nggak terlalu yang sensitif. Nah, ini bisa lo lakukan dengan cara A/B testing berbagai topik yang ada, kayak topik bisnis, finance, filsafat, semua pokoknya, sport segala macamnya. Lo lihat topik mana yang bikin lawan bicara, satu, lebih banyak ngomong, yang kedua energinya langsung naik, yang ketiga mereka langsung kayak banyak ngomong yang awalnya cuma kayak oh iya iya doang. Kalau lo nemu 3 tanda ini, maka lo udah nemuin hal yang gue sebut sebagai golden topic. Misalkan pas lo ngajak gue ngobrol topik let's say sepak bola, lo bakal cuman kayak oh gitu, oh gue sempat baca beritanya sih, oh iya, gue gak bakal terlalu kayak tertarik. Tapi pas kayak bro, lo baca buku Fyodor Dostoevsky gak? Oh baca, lo baca juga? Iya, itu bukunya emang bagus-bagus sih. Lo udah baca buku apa aja? Crime and Punishment. Oh, Notes from the Underground, iya. Itu emang bukunya bagus banget sih. Dia tuh kan jadi tentang kayak orang yang dia ibaratnya terlalu sadar sama pikiran dia sendiri, dan dia nggak benci sama diri dia sendiri kan. Iya, gue sempat baca juga. Tapi lo udah sempat baca juga yang itu. Nah, jadi pas gue ngomongin topik yang gue suka, gue tuh bakal lebih bisa hidup di topik tersebut.
Oke, nggak cuma kayak jawab oh iya doang, nggak apa doang. Gue bisa lebih banyak nyatain pendapat gue bakal lebih banyak nanya dan segala macamnya. Kenapa bang? Karena ya gue tertarik sama topik tersebut. Oke, karena gue tertarik, maka gue mau ngomongin topik tersebut. Oke, so itu beberapa hal yang bisa lo lakuin dalam konsep the golden topic ini. Satu, bangun kedekatan dulu. Yang kedua, cari topik yang memang dia sukain, the golden topic. Oke. Yang ketiga adalah lo lebih banyak mendengarkan dia dalam topik tersebut. Jadi alih-alih lo lebih banyak berbicara, lo menyatin pendapat lo tentang topik tersebut, lo itu lebih banyak mendengarkan dia aja dalam topik tersebut. Oke, banyak tanya opini dia, pendapat dia, pengalaman dia, dan perhatian dia, dan segala macamnya. Jadi lebih banyak mendengarkan dia dalam topik tersebut. Nah, by the way, kalau misalkan lo pengen lebih lanjut lagi nih, bang, gue pengen investasi skill komunikasi sekali seumur hidup nih bang. Pengen bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet. Bahkan pengen bisa nguasain skill komunikasi, kayak beretorika, berargumen, public speaking, leadership communication, sales communication, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek program gue, namanya Communication Mastery by Stanley Academy. Di sana bakal belajar semua jenis skill komunikasi ini dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif, yang semuanya bakal di-cover juga dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan dalam 30 hari ke depan lo nggak ada perubahan apapun, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Jadi nggak ada resiko sama sekali. Kalau misalkan lo pengen cek linknya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya. See you, bye-bye.